Pribadi nih Bang, gua mendukung semua tuntutan demo dari teman-teman pendemo, baik dari mahasiswa maupun dari masyarakat. Tetapi gua secara pribadi agak kurang setuju soal penjarahan Bang, karena biar bagaimanapun yaitu udah masuk ke ranah kriminal. Tapi balik lagi, setiap orang kan punya cara tersendiri untuk mengekspresikan apapun dalam diri masing-masing. Jadi ya udahlah, serahkan aja. Yang penting kalau seandainya memungkinkan besok-besok lagi mau demo, jangan ada lagi penjarahan. Kita fokus aja pada tuntutan yang kita mau tuntut kepada pemerintah maupun kepada legislatif. Dan ya alhamdulillah, puji Tuhan kan kita udah mulai lihat pergerakan dari legislatif juga sudah membatalkan beberapa hal yang perlu dibatalkan. Ya kan, pemerintah juga sudah melakukan manuver luar biasa untuk undang-undang perampasan aset itu harus masuk prolegnas tahun ini. Jadi ya kita tetap bersyukur atau kita tetap percaya aja pasti pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk kita sebagai warga negara. Begitu teman-teman. Perampasan aset wajib dikabulkan oleh pemerintah. Harus Bang. Kenapa Bang? Karena menurut gua salah satu efek jerah para koruptor adalah aset yang dirampas. Kalau cuman dihukum pidana yang ada kekuatan hukum 2 kali lipat kan hanya waktu COVID. Tapi kan kalau yang pidana biasa ya dia hukum 8 tahun, dia masih bisa melakukan pembebasan bersyarat. Tapi kalau udah dia dihukum 8 tahun terus dia melakukan pembebasan bersyarat, dia kabulkan. Tapi kalau harta yang dari korupsi disita kan bisa digunakan untuk kita gitu. Jadi gue berharap tahun ini kalau bisa undang-undang perampasan aset menjadi salah satu keputusan yang harus sudah berketetapan hukum. Anda yang nggak dikabulkan, menurut Abang akan seperti apa nih? Tetap harus kita paksa karena ini untuk bangsa Bang. Kalau di luar negeri lu lihat tuh kan ada materi stand up tuh, orang luar kalau korupsi kan dia nunduk, ya kan? Kalau kita kan dia dada-dada, ya kan? Karena dia merasa nggak ada efek jerak. Tapi kalau di saat aset korupsi, seandainya dia punya asetnya 80 miliar, terus ternyata korupsinya yang dia korupsi nilainya 50, pasti kan juga agak sedikit kan drop kalau 50 M-nya diambil, ya kan? Jadi otomatis efek jerak itu bukan hanya dalam bentuk hukuman, tapi kalau asetnya dirampas juga kita berpikir untuk melakukan korupsi. Gitu. Ada juga pernah ada wacana hukuman mati. Nah, gimana? Sebenarnya Bang, kalau gua secara pribadi boleh atau tidak orang dihukum mati, gua secara pribadi nih ya Bang, gua sangat tidak menyetujui Bang. Mungkin kalau seandainya hukumannya seumur hidup, mungkin gue lebih setuju, karena mayoritas yang melakukan korupsi udah umur 50 tahun Bang, berarti dia 50 tahun di penjara seumur hidup, ya kan? Tapi kalau di penjara juga dianterin McDonald. Tapi setidaknya kalau boleh harus ada efek jerah Bang. Entah mungkin apapun, kalaupun memang harus hukuman mati, ya itu kan hukum pemerintah Bang. Kalau saya secara pribadi sih belum menyetujui. Maksudnya gue kurang menyetujui. Tapi kalau memang akhirnya menjadi sebuah keputusan bersama, ya terserah gitu. Mungkin Bang Mungil satu pertanyaan lagi deh saya. Mungil. Ada pesan untuk Pak Presiden Prabowo terkait perampasan aset, mungkin dari Bang Mungil sendiri. Buat Pak Presiden, apa yang harus beliau lakukan sudah beliau lakukan. Beliau sudah melakukan surat menyurat dengan DPR RI, otomatis tinggal ada di DPR RI. Gitu. Ayolah teman-teman anggota dewan, jangan lagi nunggu nanti 2029. Kalau bisa besok ketok, kan cuman perkara mudah. Ya kan, kalaupun akhirnya menjadi sebuah undang-undang terus ada yang tidak setuju, kan ada MK. Ya kan, ada pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita harus takut? Tapi yang pasti adalah para koruptor harus diberi efek jerah biar mereka benar-benar aware terhadap masyarakat, karena apa yang mereka dapat itu juga dari penghasilan masyarakat yang dipotong untuk menjadi sebuah yang namanya pajak. Oke, makasih Bang Mongol. Thank you ya. Akhirnya kenapa sih Bang? Jadi tadi kan gue mungkin gara-gara kecapean, gue kan udah 5 hari ini promo tiap hari.